في غزة آمين ارحم الشهداء. Presiden Palestina gelar doa bersama untuk mendukung timnas Indonesia saat menghadapi Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam suasana haru dan penuh kehangatan, Presiden Palestina, Dr. Mahmud Al-Khatib, menggelar doa bersama yang khusus ditujukan untuk mendoakan kesuksesan tim nasional sepak bola Indonesia yang akan menghadapi Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Doa bersama ini dilangsungkan di halaman kantor Kepresidenan Palestina di Ramallah dan dihadiri oleh para ulama, tokoh masyarakat, perwakilan dari Federasi Sepak Bola Palestina, serta ratusan warga yang turut menyatakan dukungannya untuk Garuda. Presiden Al-Khatib dalam sambutannya mengatakan bahwa dukungan ini bukan semata karena sepak bola, tetapi juga sebagai bentuk balasan kasih atas ketulusan rakyat Indonesia yang terus menyuarakan dan mendoakan kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional maupun dalam keseharian masyarakatnya. Indonesia bukan hanya saudara dalam semangat kemerdekaan, tetapi juga dalam hati kami. Rakyatnya selalu ada untuk kami, dalam duka, dalam harap. Hari ini, saat timnas Indonesia berjuang untuk meraih impian ke Piala Dunia 2026, Palestina ingin menyatakan bahwa kami pun mendukung mereka sepenuh hati, ujar Presiden Al-Khatib. Doa bersama itu berlangsung hikmat. Para imam dan tokoh agama membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian memanjatkan doa-doa yang ditujukan untuk keselamatan, kekuatan, dan kemenangan bagi timnas Indonesia saat menghadapi laga krusial melawan Cina di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 5 Juni 2025. Momentum ini sekaligus menjadi simbol kuat solidaritas lintas bangsa yang terbangun atas dasar kemanusiaan dan nilai perjuangan bersama. Dalam suasana penuh kehusyukan, Presiden Al-Khatib bahkan menyebutkan beberapa nama pemain Indonesia dalam doanya, menandakan kedekatan emosional yang tidak dibuat-buat. Ya Allah, kuatkan langkah anak-anak muda Indonesia di lapangan. Berikan semangat kepada Marcelino, Asnawi, Rafael, dan seluruh skuad Garuda untuk membawa nama bangsa mereka lebih tinggi. Seperti kami terus berdoa untuk kebebasan, kami mendoakan kemenangan bagi saudara kami. Dalam pernyataannya kepada media setelah acara doa bersama, Presiden Palestina menyebut bahwa sepak bola lebih dari sekadar olahraga. Ini adalah alat pemersatu, alat perjuangan, dan lambang harapan. Indonesia tahu itu. Mereka telah membuktikannya di dalam dan luar lapangan. Laga melawan Cina pada 5 Juni dan melawan Jepang pada 10 Juni mendatang di bawah kepemimpinan pelatih Patrick Kluivert, timnas Indonesia kini tengah menempati posisi yang menjanjikan di klasemen sementara, namun masih harus mengamankan poin untuk memastikan kelolosan. Presiden Al-Khatib menyatakan bahwa kemenangan Indonesia bukan hanya kemenangan sebuah negara, tetapi kemenangan untuk dunia yang lebih adil. Jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, itu bukan hanya keberhasilan dalam sepak bola. Itu adalah tanda bahwa semangat rakyat yang tidak pernah menyerah akan selalu mendapatkan jalannya. Sama seperti kami di Palestina yang tidak pernah lelah berjuang untuk tanah air kami. Acara ini juga disiarkan langsung oleh stasiun televisi Palestina dan diikuti secara daring oleh komunitas diaspora Palestina di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Video rekaman doa bersama itu dengan cepat menyebar luas di media sosial Indonesia, mengundang respons positif dari para netizen dan tokoh-tokoh publik. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dalam konferensi pers sebelum pertandingan, menyampaikan rasa terima kasihnya atas solidaritas yang luar biasa tersebut. Dukungan dari Palestina sangat menyentuh hati kami. Anak-anak akan bermain dengan semangat ganda, bukan hanya untuk merah putih, tapi juga untuk saudara-saudara mereka yang percaya dan mendoakan kami dari jauh. Di tengah ketegangan menuju pertandingan besar, kehadiran doa dari Palestina memberi suntikan moral yang luar biasa bagi timnas Indonesia. Ini bukan sekadar laga sepak bola. Ini adalah perwujudan nyata dari kekuatan solidaritas antar bangsa yang lahir dari perjuangan, ketulusan, dan harapan. Di Gelora Bung Karno nanti, ketika Garuda menggebrak melawan Cina, doa dari tanah suci Palestina akan turut mengiringi setiap langkah mereka, sebagai saksi bahwa perjuangan dan persaudaraan sejati tidak mengenal batas. Dalam suasana haru dan penuh kehangatan, Presiden Palestina, Dr. Mahmud Al-Khatib, menggelar doa bersama yang khusus ditujukan untuk mendoakan kesuksesan tim nasional sepak bola Indonesia yang akan menghadapi Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Doa bersama ini dilangsungkan di halaman kantor Kepresidenan Palestina di Ramallah dan dihadiri oleh para ulama, tokoh masyarakat,
perwakilan dari Federasi Sepak Bola Palestina, serta ratusan warga yang turut menyatakan dukungannya untuk Garuda. Presiden Al-Khatib dalam sambutannya mengatakan bahwa dukungan ini bukan semata karena sepak bola, tetapi juga sebagai bentuk balasan kasih atas ketulusan rakyat Indonesia yang terus menyuarakan dan mendoakan kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional maupun dalam keseharian masyarakatnya. Indonesia bukan hanya saudara dalam semangat kemerdekaan, tetapi juga dalam hati kami. Rakyatnya selalu ada untuk kami, dalam duka, dalam harap. Hari ini, saat Timnas Indonesia berjuang untuk meraih impian ke Piala Dunia 2026, Palestina ingin menyatakan bahwa kami pun mendukung mereka sepenuh hati, ujar Presiden Al-Khatib. Doa bersama itu berlangsung hikmat. Para imam dan tokoh agama membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian memanjatkan doa-doa yang ditujukan untuk keselamatan, kekuatan, dan kemenangan bagi Timnas Indonesia saat menghadapi laga krusial melawan Cina di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 5 Juni 2025. Momentum ini sekaligus menjadi simbol kuat solidaritas lintas bangsa yang terbangun atas dasar kemanusiaan dan nilai perjuangan bersama. Dalam suasana penuh kehusyukan, Presiden Al-Khatib bahkan menyebutkan beberapa nama pemain Indonesia dalam doanya, menandakan kedekatan emosional yang tidak dibuat-buat. Ya Allah, kuatkan langkah anak-anak muda Indonesia di lapangan. Berikan semangat kepada Marcelino, Asnawi, Rafael, dan seluruh skuad Garuda untuk membawa nama bangsa mereka lebih tinggi. Seperti kami terus berdoa untuk kebebasan, kami mendoakan kemenangan bagi saudara kami. Dalam pernyataannya kepada media setelah acara doa bersama, Presiden Palestina menyebut bahwa sepak bola lebih dari sekadar olahraga. Ini adalah alat pemersatu, alat perjuangan, dan lambang harapan. Indonesia tahu itu. Mereka telah membuktikannya di dalam dan luar lapangan. Laga melawan Cina pada 5 Juni dan melawan Jepang pada 10 Juni mendatang di bawah kepemimpinan pelatih Patrick Kluivert, Timnas Indonesia kini tengah menempati posisi yang menjanjikan di klasemen sementara, namun masih harus mengamankan poin untuk memastikan kelolosan. Presiden Al-Khatib menyatakan bahwa kemenangan Indonesia bukan hanya kemenangan sebuah negara, tetapi kemenangan untuk dunia yang lebih adil. Jika Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, itu bukan hanya keberhasilan dalam sepak bola. Itu adalah tanda bahwa semangat rakyat yang tidak pernah menyerah akan selalu mendapatkan jalannya. Sama seperti kami di Palestina yang tidak pernah lelah berjuang untuk tanah air kami. Acara ini juga disiarkan langsung oleh stasiun televisi Palestina dan diikuti secara daring oleh komunitas diaspora Palestina di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Video rekaman doa bersama itu dengan cepat menyebar luas di media sosial Indonesia, mengundang respons positif dari para netizen dan tokoh-tokoh publik. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dalam konferensi pers sebelum pertandingan, menyampaikan rasa terima kasihnya atas solidaritas yang luar biasa tersebut. Dukungan dari Palestina sangat menyentuh hati kami. Anak-anak akan bermain dengan semangat ganda, bukan hanya untuk merah putih, tapi juga untuk saudara-saudara mereka yang percaya dan mendoakan kami dari jauh. Di tengah ketegangan menuju pertandingan besar, kehadiran doa dari Palestina memberi suntikan moral yang luar biasa bagi Timnas Indonesia. Ini bukan sekadar laga sepak bola. Ini adalah perwujudan nyata dari kekuatan solidaritas antar bangsa yang lahir dari perjuangan, ketulusan, dan harapan. Di Gelora Bung Karno nanti, ketika Garuda menggebrak melawan Cina, doa dari Tanah Suci Palestina akan turut mengiringi setiap langkah mereka, sebagai saksi bahwa perjuangan dan persaudaraan sejati tidak mengenal batas.